wabarakatuh. Halo Mbak, apa kabar? Hadir lagi saya Nina Septiana, Nina Nugroho ya. Menghadirkan Nina Nugroho Solutions di hadapan Anda setiap hari Jumat jam 4 sore untuk memberikan informasi dan juga jawaban-jawaban dari kegelisahan yang telah atau sempat ditanyakan oleh Mbak semuanya nih di dalam hati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting banget, tapi kadangkala kita terlambat mengetahui atau terlambat menyadari atau terlambat mencari informasi terkait bagaimana sih solusinya atau bagaimana sih caranya apabila ada salah satu keluarga kita atau pasangan, orang tua atau saudara kita punya penyakit diabetes mellitus. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang upaya mengontrol penyakit diabetes mellitus. Dengan siapa narasumber kita sore hari ini nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mbak semuanya karena telah dengan setia nonton program Nina Nugroho Solutions melalui live Instagram Nina Nugroho Store. Alhamdulillah hari ini sudah episode ke-83 ya Mbak. Masya Allah luar biasa, nggak terasa udah 83 episode ya. Baik, nanti jangan lupa Mbak silakan bertanya seputar temanya adalah upaya mengontrol penyakit diabetes mellitus. Silakan ketik di kolom komentar, nanti insya Allah akan satu persatu saya sampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita yang terhormat. Nah, sebelum saya mengundang narasumber kita, saya mau ngasih tahu nih kepada Mbak semua, sore hari ini saya pakai baju apa sih? Sore hari ini saya memakai baju dari Nina Nugroho Store, busananya busana yang apik banget menurut saya gitu. Jadi tidak terlalu banyak detail tapi luar biasa profesional looknya. Di bagian depan sini ada kancing yang busui friendly ya kancingnya, kemudian ada kantong di kiri, di kanan ada modifikasi piping di sini dan di kantongnya juga ini nih ada agar supaya menyamarkan bagian pinggang tuh sampai belakang juga ya Mbak ya. Bagian belakangnya kita selalu lebih panjang dibanding bagian depan agar supaya lebih sopan looknya. Tidak lupa juga double manset yang memudahkan Mbak semuanya untuk berwudu. Padanan warnanya terakota dan warna broken white pastinya sangat cantik sekali dan looknya profesional apabila dipakai untuk ke kantor. Ya, silakan cek-cek koleksi dari Nina Nugroho Store dan masuk ke Instagram atau sosial medianya Nina Nugroho Store. Websitenya juga ada Nina Nugroho Store untuk ngecek nih atau lihat-lihat atau beli langsung sekalian boleh busana kerja dari Nina Nugroho Store. Kategorinya juga banyak ya Mbak, ada shirt, ada tunik, ada dress, ada midi, ada skirt, ada pie pants, ada kulot juga nih Mbak. Luar biasa sekali ya, lengkap banget pokoknya Nina Nugroho Store untuk busana-busana kerja. Mbak semuanya bisa mengambil inspirasi juga dari Nina Nugroho Store untuk Mbak bisa memadu padankan busana kerja apa yang cocok untuk Mbak ke kantor. Oke, baiklah. Aduh, batuk ya. Baik, sore hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ngobrolin tentang upaya mengontrol penyakit diabetes mellitus. Featuring hari ini nih kita akan mengundang narasumber kita yang terhormat yaitu Ibu Alwi Nirwanasani dengan Instagram @alwisani. Beliau adalah Kaprodi S1 Farmasi Stikes Medistra Indonesia. Kemudian experience-nya nih, beliau adalah Kaprodi S1 Farmasi Stikes Medistra Indonesia Bekasi, Kaprodi S1 Farmasi Stikes Bani Saleh Bekasi, dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jakarta, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dosen farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau Universitas UGM di Yogyakarta. Organisasinya beliau adalah Wakil Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Manajemen Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, anggota Komite Pengendalian Resistensi Antibiotika Nasional, pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan IKMA. Nah, baiklah, tidak berlama-lama lagi saya langsung mengundang beliaunya untuk bergabung bersama kita
Jangan lupa nanti di setengah jam ke depan saya juga akan mengundang salah satu dari Anda semuanya, Mbak-mbak semuanya di rumah ya, nanti untuk live question bersama kami berdua agar supaya Mbak bisa mengajukan pertanyaan seputar tema kepada narasumber kita yang terhormat. Silakan bertanya langsung ya. Atau untuk Mbak yang nggak bisa live bersama kita mengajukan pertanyaan secara langsung, maka bisa bertanya lewat kolom komentar bawah ini ya. Silakan diketik pertanyaannya, insya Allah akan saya satu persatu bacakan untuk dijawab oleh beliaunya. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Nina bagaimana, sehatkah? Teriak kayaknya. Alhamdulillah. Iya, sekarang yang penting sehat dulu ya Bu ya, karena luar biasa. Iya, betul itu Mbak Nina. Kadang-kala kita lupa bersyukur, sehatnya kita tuh bisa membawa kita kemanapun, Masya Allah. Iya. Ibu terima kasih sekali atas waktunya, berkenan untuk jadi narasumber di Nina Nugroho Solutions, Bu, sore hari ini di episode ke-83 nih Bu, udah Bu. Terima kasih juga saya Mbak Nina dikasih kesempatan untuk bergabung, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nina Nugroho. Iya, Masya Allah. Biasanya kita panggilnya Mbak untuk lebih mudah, atau kalau panggilan panjangnya yang profesional nih Bu. Kalau panggil biasa aja Mbak Nina. Ya, nih. Baik. Ibu, izin hari ini kita ngobrolin tentang upaya mengontrol penyakit diabetes mellitus nih Bu. Iya. Pertama-tama Nina mau tanya dulu ke Ibu, sebenarnya di Indonesia itu berapa sih jumlah penderita diabetes mellitus, dan biasanya profilnya itu siapa Bu? Laki-laki, perempuan, dan semacamnya bagaimana Bu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nina. Sebelumnya saya mau memberi salam juga untuk sahabat-sahabat Nina ya. Sama sore saya juga pakai baju Nina Nugroho nih. Jadi itu oke. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Nina, berapa profil penderita diabetes di Indonesia? Untuk tahun 2020 tuh Indonesia posisi 7. Memang kelihatannya turun ya, sebetulnya nggak turun. Kalau dari sisi jumlah tetap aja gitu ya, malah menaik sih. Cuman mungkin karena ada pandemi COVID ya, mungkin negara lain karena banyak di rumah, mereka semakin ini gitu ya, mengontrol diabetesnya makin sulit gitu ya, semakin juga banyak penderitanya. Jadi bukan berarti kita di posisi 7 yang awalnya 10 gitu ya menjadi lebih santai gitu ya, enggak sih. Jumlah penderitanya kalau di itu sih 6% ya, 6,2%. Terus kemudian kalau secara jumlah penderitanya itu 10,8 juta, itu cukup banyak sekali. Dan itu akan menghabiskan dana pemerintah banyak ya untuk mengcover penderita diabetes. Makanya pemerintah harusnya sih memberikan perhatian yang cukup besar ya untuk penderita diabetes, karena di sini itu penderitanya dari ringan, kemudian pasti sebagian besar akan menjadi komplikasi gitu. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan edukasi, ya berat buat Indonesia. Nah ini kebetulan Mbak Nina dengan Nina Nugroho brandnya ini, ini mengadakan edukasi ya, ini sebetulnya bagus sekali. Baik, untuk perbandingan laki-laki dan perempuan, sebetulnya perempuan itu lebih banyak, cuma sedikit. Ya bedanya cuma sedikit, jadi perbandingannya 1,70 kalau laki-laki, kalau perempuan 1,72, jadi 0,02 gitu, nggak beda jauh lah, hampir sama gitu ya. Cuman di DKI itu yang tertinggi dibanding di seluruh provinsi di Indonesia gitu ya. Mungkin karena di DKI banyak sekali makanan enak-enak kali ya. Sebetulnya di setiap daerah dengan apa ya, model misalnya di Padang yang makanannya juga banyak santan gitu ya, terus di Makassar makanannya yang banyak daging-daging gitu ya, mungkin juga itu juga menimbulkan prevalensi yang cukup tinggi di daerah profesinya gitu Mbak Nina.
Itu Mbak Nina mungkin. Tapi prediksinya ya, di tahun 2045 itu penderitanya 16 juta. Oh, Wow. jadi itu cukup banyak ya. Jadi memang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Iya, Mbak naik Nina. 60% ya Bu, kalau tadi dari 10 juta ke 16 Iya, juta, naik 6 juta, Masya Allah. Kebayang nanti tahun 2041 tadi Bu. iya. Makanya kalau Lagi ya. nggak diseriusin ini, ya begitulah Mbak Nina. Iya, betul. Nah, makanya dari sekarang Bu, yuk kita sama-sama belajar nih tentang diabetes mellitus untuk tema kita sore hari ini supaya kita bisa melakukan sikap-sikap yang preventif ya Mbak. Jangan sampai Iya. tahun 2041 nanti kita atau ada keluarga kita jadi salah satu dari jumlah kenaikan itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita Betul, selalu diberikan betul, Mbak kesehatan ya Bu. Iya, selain kita juga pastinya kan nanti pemerintah juga berat seperti yang tadi Ibu sampaikan bebannya. Kalau misalnya kita nggak menyadarinya dari awal terkait Iya. diabetes mellitus ini. Baik Bu. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri Bu, sebenarnya ada berapa tipenya sih Bu? Dan kebanyakan di Indonesia ini ada tipe yang mana? Bu, banyak tipe yang mana? Oke, secara umum ya, diabetes mellitus itu ada dua tipe. Tipe 1 itu yang memang bisa sih di pertengahan remaja mulai, tetapi umumnya dari kecil. Jadi memang penyakit diabetes ini adalah penyakit di mana kegagalan daripada tubuh untuk memproses gula yang habis kita ambil diabsorpsi dari makanan ya, itu gagal dimanfaatkan oleh tubuh untuk dijadikan energi gitu. Nah, kegagalannya kalau untuk tipe diabetes 1 itu karena memang dari awal sudah ada ini ya, defect ya, ada masalah dengan untuk produksi insulinnya itu bisa nggak ada sama sekali atau cuma sedikit gitu di pankreasnya. Kalau yang tipe 2 itu muncul setelah biasanya usia 30, 40 gitu, Mbak Nina. Tapi sebetulnya diabetes ini lebih banyak sebetulnya agak keturunan sih gitu, agak keturunan. Jadi sebagian besar keturunan memang, tetapi memang lifestyle itu memicu juga gitu, memicu, jadi juga menambah jumlahnya gitu ya. Untuk yang lain sebetulnya itu untuk meningkatkan terapinya ya, jadi mereka ada membagi sampai 6 gitu ya, tetapi utamanya itu 2 itu. Ada juga yang diabetes muncul setelah saat hamil. Ya, jadi saat hamil kemudian muncul diabetes. Nah, kemungkinan besar nanti itu ibu hamilnya dan anak yang dilahirkannya itu kemungkinan juga akan mendapat diabetes, kemungkinan besar. Jadi faktor risikonya lah. Jadi kemungkinan besarnya akan mendapat diabetes juga, bisa juga tidak, tapi kemungkinan besar itu. Jadi ada macam-macam, ada yang autoimun gitu ya, ada yang karena maturity onset, jadi onsetnya di awal di remaja gitu ya. Jadi memang penggolongan itu sebetulnya untuk memperbaiki terapi, lebih fokus aja sih, tapi intinya 2 itu gitu Mbak Nina. Di Indonesia lebih banyak yang mana Bu dari yang keduanya itu? Kalau nggak asal di Indonesia ya, hampir seluruh dunia termasuk Indonesia yang paling banyak ya tipe 2. Yang muncul setelah dewasa, yang karena memang jeleknya ini ya, lifestyle ya. Gaya hidup ya Bu ya. Iya, gaya hidup. Jadi ya Indonesia kan tidak peminum alkohol ya. Kalau di luar negeri itu penyumbang besar juga gitu ya. Kalau di Indonesia itu ya ini cara makan gitu. Ya, Terus di kafe-kafe gitu mungkin ya. Yang gula-gulanya tinggi gitu itu Mbak. Nah, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah merubah lifestyle kita sejak dini gitu ya Bu, dengan makan minuman lebih sehat, ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu upaya kita untuk terhindar dari diabetes mellitus ya Bu. Gitu. Sebetulnya kan kalau di Muslim itu kan bukan di Muslim ya kayaknya ya. Nabi itu kan kalau makan kan berhenti sebelum kenyang kan?
Nah, Jadi imbang aja gitu loh. Kalau makan itu jangan kalau suka terus lupa diri gitu ya. Kalau menurut saya sih imbang sayurannya, imbang proteinnya, imbang kalau apa karbohidratnya, buahnya gitu sih. Asal sudah imbang sebetulnya tambahan-tambahan vitamin itu tidak diperlukan sih. iya, iya, iya. Apalagi sekarang udah banyak banget makanan manis, minuman manis yang bisa kita konsumsi di Betul. mana saja. Aduh, Itu nasi juga makanan-makanan iya. fast food ya, Mbak. Hmm, Makan makanan fast food yang pakai sausnya, wah, warnanya merah. Nah, itu, Mbak. aduh, Masya Yang Allah. enak-enak itu, Mbak. Iya, kadang kita nggak sadar ternyata yang sehari-hari yang kita konsumsi itu adalah penyumbang utama dari penyebab diabetes mellitus ini. Mudah-mudahan Mbak semua yang nonton sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa hidup Iya, sehat ini harus sehat terus. ini, happy, sehat, biar COVID juga lari. Iya, baik gitu. Betul. Baik. Kemudian Bu untuk DM ini penyakitnya bisa disembuhkan atau sama sekali nggak bisa disembuhkan ya Bu ya? Kalau udah kena aja terus sampai seumur hidup apa gimana nih Bu? Diabetes sih sampai sekarang ya, meskipun sudah ada yang namanya sel transplant, ya transplantasi sel ya, masih belum ada Mbak yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes itu bisanya dikontrol, sama dengan hipertensi ya. Diabetes bisanya dikontrol, karena gula darah ini merusak ya Mbak ya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa tubuh itu gagal ya untuk menggunakan gula untuk sebagai energi. Jadi tubuh itu selalu jadi penderita diabetes selalu lapar karena kekurangan energi, merasa lapar terus padahal gula banyak, makan banyak tetap karena gagal tidak bisa mengambil gulanya itu untuk energi gitu. Jadi lapar terus, semakin lapar semakin makan semakin resisten ya, itunya jadi toleran terhadap gula. Jadi sel itu tidak bisa bahwa ini insulin kerjanya gitu tuh nggak mau. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam sel gulanya itu semakin parah. Jadi memang harus stop dulu, dikontrol dulu. Nah pelan-pelan gitu, jangan lapar terus semakin makan gitu. Isinya semakin blunder ya. Itu Mbak. Jadi belum ada meskipun itu di ini ya, memang penelitian banyak sekali. Terutama sekarang mulai memasukkan obat insulin ya dengan nanorobot. Dimasukkan ke dalam tubuh ya, memberikan insulin. Jadi tapi itu kan terapi, bukan sembuh gitu. Jadi penderita harus mematuhi. Iya, mengontrol. Jadi bukan menyembuhkan intinya. Gitu, Mbak Lina. Jadi belum bisa itu biar penelitian banyak sekali produsen obat berupaya untuk berlomba-lomba ya menemukan cara, ya masih belum bisa. Gitu, Mbak Lina. Iya Bu. Ketika seseorang divonis nih Bu diabetes mellitus itu apa sih yang harus dilakukan? Baik. Kalau apa yang harus dilakukan, kalau saya terkena ini ya, saya akan tenangkan diri. Terus terang kalau saya tiba-tiba dokter bilang saya diabetes, saya akan menenangkan diri. Tidak usah bertanya bahwa kenapa saya. Terus kemudian panik, takut, atau bahkan frustasi ya. Karena kebanyakan pasien kalau didiagnosa, terus kemudian terus langsung down. Kalau down, panik, terus takut, wah nanti saya harus begini, pikirannya terlalu banyak, nanti jadinya malah ignorant, jadi cuek. Nah itu kalau sebaiknya kalau orang didiagnosa diabetes, ya oke, sekarang saya kena diabetes. Memang kita hidup ini kan sebetulnya kan harus berani ya menghadapi cobaan. Kita harus ikhlas menghadapi cobaan ya. Jadi kalau menurut saya sih
terima fakta itu, terus kemudian mencari informasi tentang penyakit kita, tentang diabetes itu apa. Nah, mencari informasi itu juga tantangan ya, karena banyak sekali informasi tentang diabetes itu juga ada promosi obat, macam-macam gitu Mbak ya, baik maupun obat yang dari industri besar maupun yang industri tradisional gitu ya, itu banyak sekali. Makanya kalau mencari informasi itu informasinya yang terpercaya ya. Kalau di Indonesia ya Kemenkes, Badan POM, atau kalau bisa ya WHO gitu ya. Pakai bahasa Inggris kan sekarang sudah ada terjemahan ya. Jadi menurut saya sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kalau blog-blog boleh, tapi ya itu harus hati-hati. Terus kemudian untuk lebih tidak merasa bahwa down sekali, lebih baik gabung dengan komunitas yang juga diabetes. Nah, misalnya di Facebook itu ada ya, namanya saya lupa. Di Facebook itu adalah grup untuk diabetes. Mereka sering mengadakan gathering, camping bersama gitu. Nah, itu memberikan support ke kita bahwa kita nggak yang terburuk gitu. Jadi itu penting karena itu untuk memberi semangat ya buat kita. Juga di di blog juga ada, makanya juga harus hati-hati ya. Di Facebook itu namanya forum sharing diabetes. Nah, itu memang bisa dilakukan. Terus kemudian juga carilah dokter yang komunikatif. Ya, soalnya ini setiap pasien itu kondisinya akan beda-beda. Komplikasinya nanti menjurusnya juga beda-beda. Obat toleransinya tubuh bisa menerima obat itu atau tidak dengan efek-efeknya itu juga berbeda. Kalau mencari dokter yang kurang komunikatif itu akan berat ya bagi penderita. Jadi pilih dokter yang komunikatif. Terus kalau bisa dokter yang misalnya nggak setuju atau apa ya second alternatif lah, second opini dari dokter yang lain juga boleh gitu ya. Itu sih Mbak. Tapi menurut saya juga ini saran untuk pasien ya, untuk penderita, bahwa kalaupun menerima obat ataupun apapun terapi, itu harus tahu. Jadi pasien harus mencari tahu itu obat apa, tanya ya, baik ke dokter, ke apotek, dampaknya bisa apa saja. Nah, nanti dipakai obatnya kalau terjadi sesuatu, informasi lagi ke dokternya. Intinya, apa yang masuk ke tubuh kita itu harus kita tahu. Itu hak pasien. Ya, jangan sampai pasien menganggap bahwa dokter paling pintar lah. Udahlah, saya nggak punya ilmu, jangan. Soalnya itu tubuh kita sendiri, kita sayangin, kita harus percaya dengan pandangan kita. Gitu. Baik buruknya, jangan sampai menyesal di kemudian hari, ya, karena kita kurang komunikasi sehingga nanti nyala-nyalain gitu. Jadi kalau bisa belajarlah, pokoknya kuasai penyakitmu sendiri. Itu sih saran saya. Iya, betul. Itu support dan juga pengetahuan yang relevan terkait diabetes mellitus. Kalau misalnya sudah divonis itu memang sangat penting ya Bu. Kalau tes-tesnya sendiri Bu, kalau udah divonis gitu, kira-kira tes apa aja yang penting yang kita perlu periksakan gitu, atau kita datang ke laboratorium itu apa aja tes-tesnya yang harus di ini ya Bu ya, berdasarkan pengalaman Ibu gitu Bu, yang perlu dilakukan. Sebetulnya sih ya tes-tes itu waktu didiagnose ya memang kadang-kadang pasien itu nggak sadar ya bahwa tubuhnya itu sudah ada kadar gulanya tinggi gitu. Sebetulnya enggak apa-apa lah, sudah usia 30 ke atas itu seringlah tes gula, tes tekanan darah tekanan darahnya dicek, terus kemudian kolesterol gitu ya, kan di apotek murah banget itu. Di setiap apotek, di klinik gitu ya, kalau pas ke klinik minta tolong dicekkan gratis gitu ya, banyak. Jadi jangan takut, hadapi aja apa yang kita dapat gitu ya. Jangan jadi
nggak mau ngecek karena nanti tiba-tiba takut misalnya ada nilainya yang beda gitu ya. Meskipun nilainya beda juga belum tentu gitu ya, tapi kita hadapi aja dengan apa ya, dengan ikhlas semua kondisi kita. Jadi kalau waktu didiagnosa sama dokter itu memang yang menentukan gula darah ya, cek gula darah itu macam-macam. Ada cek gula darah sewaktu yang tiba-tiba kita langsung ngecek gitu ya, itu ada nilainya Mbak. Terus gula darah puasa juga ada, terus ada juga gula darah ini postprandial, jadi 2 jam setelah makan. Jadi kalau 2 jam setelah makan kemudian dicek gula darahnya. Nah kadarnya juga beda-beda kalau ini, jadi kalau normal gitu biasanya postprandial itu kurang dari 140, ada nilai-nilainya lah, nggak usah dihafalkan gitu ya, nanti ke tempat kliniknya atau apoteknya gitu ada listnya, nanti dikasih tahu Bu ini cukup tinggi, ini perlu ke dokter gitu ya, perlu dilakukan itu. Tapi yang bisa menurut saya yang lebih bagus untuk bahwa ini diabetes atau enggak itu HbA1c Mbak Nina, yang disebut hemoglobin ya, pakai hemoglobin karena dia mendeteksi kadar gula darah kita 3 bulan sebelumnya. Jadi kita akan ketahuan nggak hanya kadar gula saat itu aja gitu, saat hari itu kita tes gitu ya. Jadi 3 bulan sebelumnya itu kita sudah tahu bagaimana kadar gula darah kita gitu, fluktuasinya kayak apa gitu ya. Nah di situ akan lebih bagus kalau nilainya di situ memang di atas rata-rata, nah itu berarti harus ting-ting gitu ya. Mungkin kalau pas kita cek ke klinik bisa aja coba-coba cek HbA1c gitu ya. Kalau memang di atas ya langsung aja ke dokter gitu ya. Atau pas soalnya memang penyakit ini awal-awalnya simptomnya itu nggak kerasa sakit gitu, asimptomatis itu, kecuali paling-paling suka buang air kecil gitu kan. Haus itu kan nggak spesifik ya Mbak ya, jadi memang lebih baik di usia-usia kita itu harus cek lah, itu sih cek. Terus kemudian ya itu, tapi kalau misalnya punya tekanan darah tinggi atau punya penyakit lain selain diabetes, nah itu juga harus cek juga, hasil laboratoriumnya harus dicek gitu. Kalau tekanan darah tinggi kan tinggal cek aja ya. Biasanya tekanan darah itu juga kalau sudah dia agak lama biasanya juga sudah komplikasi kemana-mana gitu ya. Kalau ginjal pakai kreatininnya dicek gitu kan, kalau liver juga dicek juga gitu Mbak. Jadi memang kita harus cek organ-organ yang biasa terkena juga dampaknya dari sakit diabetes itu Mbak Nina. Jadi alat-alatnya ya paling untuk ngecek ya cuman gula darah, HbA1c sama indikator-indikator lain kalau dia terkena komplikasi yang lain itu Mbak Nina. Iya, betul Bu. Jadi ya kita juga harus peduli ya Bu terhadap kesehatan kita dengan cara salah satunya adalah cek rutin, bisa ke klinik, bisa ke apotek, bisa juga langsung ke laboratorium untuk hal-hal paling nggak hal-hal dasar ya Bu ya, gulanya, tekanan darah lengkap, gitu, urin, gitu ya Bu. Jadi bisa terdeteksi. Iya, murah kok Mbak itu Mbak. Dan sederhana, cuman sebentar aja ambil klik, gitu aja sudah keluar. Iya, gitu, iya betul. Betul. Kalau dari situ sudah terindikasi tinggi, nanti bisa dilanjutkan ke pemeriksaan yang lebih spesifik mungkin ya Bu ya. Iya, kita harus kontrol lah. Ya. Karena ya itu deteksi sejak dini itu udah benar-benar cara kita untuk gimana sih langsung harus ini Mbak ya sampai parah ya Bu. Dengan bertambahnya usia manusia itu kita tidak seperti dulu waktu kita masih kecil gitu, dimana organ-organ itu masih bagus semua gitu. Dengan pengaruh makanan, stres, lingkungan gitu ya, itu organ tubuh itu juga berubah, pembuluh darah juga berubah gitu ya,
Jadi organ-organ berubah. Jadi kita semakin di usia kita yang segini ini ya memang menua ya, semua menua. Itu memang kita harus tahu lah, mulai kontrol gitu. Itu sih Mbak Nina. Iya. Bu, sebelum saya bacakan pertanyaan dari viewers nih Bu, untuk insulin nih Bu, penggunaan insulin bagi penderita DM, untuk jenis DM yang mana nih Bu, yang bisa mulai digunakan insulin? Dan kelebihannya dibandingkan dengan obat yang dikonsumsi, mungkin bisa diberi pengantar sedikit Bu? Insulin ya Mbak, begini. Insulin itu biasa memang digunakan untuk diabetes tipe 1. Karena memang dia tidak bisa memproduksi insulin ya, atau produksi insulinnya kecil, jadi sedikit gitu. Jadi biasanya dikasih insulin. Kalau diabetes 2 memang kebanyakan itu pakai oral anti diabetes ya. Biasanya pasien itu penderita dikasih 6 tablet untuk pertama kali ya, biasanya metformin gitu ya. Nah, biasanya terus kemudian digabung-gabung dengan obat tablet anti diabetes yang lain gitu. Nah, permasalahan dari penderita diabetes itu adalah mengontrol kadar gula. Itu masalah banget memang. Karena memang selain satu kebiasaan makan, dua memang hobinya makan dulunya ya. Terus kedua juga selnya itu lapar mulu gitu Mbak. Jadi pengennya makan gitu. Jadi kita itu yang penderita diabetes itu harus pandai-pandai mengetahui bahwa ini saya asupannya sekian, makan saya sekian, olahraga saya sekian, saya sibuk stres atau tidak, tubuh saya akan memakai energi berapa, dosisnya berapa. Nah itu tuh biasanya sering nggak match, gitu. Kalau nggak match itu biasanya terus kalau nggak ketinggian kadar gula darahnya atau terlalu rendah, semuanya bisa masuk rumah sakit itu Mbak Nina. Jadi kalau pasiennya itu mengontrolnya terlalu ketat, ya, jadi dia diet banget, ya, olahraga keras, tapi dosisnya tetap sama, dia itu bisa menggunakannya itu banyak gitu ya, jadi hipoglikemik. Kalau hipoglikemik ini masuk rumah sakit juga, bisa juga berbahaya gitu ya, bisa koma juga gitu. Kalau hiper sama juga gitu. Jadi ini susahnya karena naik turun kadar gula itu sehingga banyak orang penderita gula itu terkena komplikasi kemana-mana, termasuk salah satunya baru aja teman saya ada satu yang diamputasi ya karena memang kalau orang diabetes itu luka terus kemudian susah sembuh karena kalau nggak kadar gulanya normal dia nggak akan menyembuhkan itu karena gula itu makanan bakteri, jadi akan nyenyek terus gitu, di situ banyak bakteri terus gitu, jadi susah gitu ya untuk disembuhkan. Jadi kadar gulanya harus normal dulu. Nah karena fluktuasi ini selain bisa amputasi, kena mata, kena itu, nah sebaiknya memang untuk orang yang susah mengontrol tidak aja ke insulin, diskusi sama dokter ya. Kalau dokter sana misalnya satu tidak juga bisa, penyakit dalam tidak bisa, pindah lagi ke dokter lain gitu ya. Kalau bisa minta ke insulin. Karena dengan insulin, hasil penelitian nih Mbak Nina, outcome-nya untuk orang yang pakai insulin lebih awal dibanding yang tidak, kalau sudah kita susah ngontrol baru dikasih, itu lebih baik yang pakai insulin lebih awal. Karena organ-organ tubuh lebih terlindungi gitu ya. Jadi lebih mudah terkontrol gitu kadar gula darahnya sehingga pasien itu lebih life expectancy-nya lebih panjang gitu ya. Jadi tidak sering masuk rumah sakit gitu. Jadi lebih bagus gitu outcome-nya. Cuman ya itu di Indonesia itu kalau sudah disarankan pakai insulin belum tentu juga pasiennya mau Mbak Nina. Karena apa? Satu, pikirannya itu kalau kan itu pakai insulin harus injeksi. Itu pakai pena Mbak Nina. Penanya itu bagus bentuknya. Kayak begini sih, cuman warnanya hitam gitu ya. Kalau dibuka itu ada injeksinya gitu ya. Nah, injeksinya di situ nanti ada ngatur dosisnya gitu. Nah, diinjeksinya itu di sekitar pusat, berputar.
ganti-ganti gitu ya, biar nggak luka gitu ya ininya. Terus bisa juga di sini atau di pupu yang banyak dagingnya gitu ya. Itu di situ disuntik. Cuman pikirannya penderita diabetes kalau sudah disuntik itu pikirannya sudah saya sakit parah gitu. Nggak ada alternatif yang lain gitu. Padahal tidak. Jadi itu untuk apa ya? Untuk mengontrol bahwa gula darahnya stabil gitu. Biasanya untuk di awal-awal sih gula darahnya dia dikasih yang long acting, sekali injeksi aja gitu. Nanti kalau sudah lama terkontrol, pasien sudah bisa mengerti dirinya gitu ya. Bisa juga pakai yang sebelum makan suntik dulu gitu. Enak sih. Jadi sebelum makan kita suntik dulu insulinnya, baru kita makan. Nanti mau makan suntik lagi gitu Mbak. Atau kalau yang terkontrolnya susah atau yang tes HbA1-nya HbA1c-nya itu lebih dari 9%. Itu Mbak Nina. Jadi mereka perlu berpikir untuk pindah ke insulin. Ya. Kadangkala itu yang kurang dikomunikasikan ya Bu ya ke pasien. Betul. Sehingga udah mulai terjadi komplikasi atau lebih berat DM-nya baru pindah ke insulin itu udah terlambat gitu ya Bu ya. Terlambat iya Mbak. Padahal itunya sudah bagus banget loh. Nyaman, pulpennya bagus kayak begini gitu ya. Dibawa ke kantor kemanapun, mau makan-makan juga nggak kelihatan. Mau nyuntik dulu gitu kan. Kan tidak kita nyuntik kayak dokter yang itu ya. Jadi dan jarumnya itu kecil Mbak Nina. Jadi sebetulnya kayak dicubit aja gitu. Malah cubit lebih sakit kali. Iya, baik Bu, langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para viewer sudah mulai banyak. Yang pertama dari Fariza Makun, pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibuku diabetes sejak tahun 2012 sampai sekarang mengkonsumsi obat dari dokter, katanya boleh divaksin COVID atau enggak? Oh, ini arahnya ke vaksin nih Bu. Sebetulnya sih vaksin juga enggak masalah untuk diabetes gitu ya. Cuman ya itu diabetes itu karena kalau sudah 12 tahun itu kan permasalahannya penderita diabetes itu kan imunitasnya itu turun Mbak, lemah gitu ya, rendah. Jadi untuk terkena COVID itu lebih mudah gitu. Jadi memang kalau penderita diabetes jadi harus pakai masker. Protokol kesehatan benar-benar dilakukan ya. Jadi bawa hand sanitizer, meskipun hand sanitizer kalau terus-menerus itu jadi kering juga ya. Cuci tangan lah gitu. Kalau bisa cuci tangan, kalau nggak ada air ya pakai hand sanitizer gitu ya. Soalnya ujung tangan kita ini terutama itu sering untuk garuk-garuk sih Mbak. Ya garuk hidung, garuk mana aja gitu ya. Itu yang mudah untuk Nah penyakit diabetes itu nanti karena dia apalagi Mbak siapa tadi namanya lupa. Dari itu, Fariza Makmun. Faris ya? Fariza Makmun, iya. Iya Mbak Faris itu. Saya ini ya, jadi karena sudah lama, jadi sistem imunnya itu lemah Mbak, jadi sangat dijaga ya. Jadi lebih rentan dibanding yang lain untuk penyakit diabetes bila terpapar COVID. Jadi ya memang harus ekstra sendirilah. Itu sih, Jadi pada saat divaksin harus dalam kondisi diabetesnya terkontrol gitu ya Bu ya. Jadi boleh. Iya, gula darahnya pas normal ya. Oke, baik. Semoga terjawab Fariza Maun. Kemudian dari Indira Abriani Bu. Kalau ada keturunan diabetes, kemungkinan mengidap diabetes lebih besar ya katanya. Betul ya Mbak, ini betul pertanyaan Mbak Indira Apriani bahwa kalau memang ada keturunan diabetes, sebagian besar umumnya akan menurun, tetapi jangan pesimis. Asal makanannya diatur, ya itu tadi ya, kalau makan tidak kalau orang Jawa itu mumpung gitu, aji mumpung gitu ya. Mumpung punya, mumpung ada gitu ya, jangan makan semuanya gitu ya. Pokoknya secukupnya lah gitu aja, apalagi seusia kita gula juga harus dikurangi
makanan-makanan yang jelek-jelek itulah dikurangi. Jadi itu menurunkan trigger, tidak men-trigger untuk munculnya diabetes gitu. Jadi itu Mbak Nina. Iya, betul. Dan sampai udah ada genetiknya untuk diabetes, tapi gaya hidup kita, cara pola makan kita juga berantakan, itu makin men-trigger ya Bu ya. Iya. Baik. Pertanyaan lagi Bu dari Dwi Andayani 82. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Mau tanya, suamiku DM tipe 2 sejak 2004. Hingga saat ini konsumsi obat oral katanya Bu. Saya agak ngeri sebenarnya, tapi beberapa dokter yang nangani belum punya insulin, belum memberikan insulin, meskipun kami sudah sering bertanya, katanya diabetes tipe 2 dari 2004, tapi udah sering ditanya minta insulin belum dikasih gitu sama dokternya, gitu katanya Bu. Untuk Mbak Sapai ya tuh, saya tadi juga dengarnya kurang. Dwi Handayani ya Mbak. Ya. Begini. Kalau menurut saya, kalau masih bisa terkontrol kadar gula darahnya, hasil HbA1c-nya bagus, ya, masih di sekitaran normal gitu ya, memang belum perlu sih. Tapi kalau memang sudah fluktuatif banget, HbA1-nya sudah susah banget untuk mencapai normal ya, atau ya di atas normal sedikit lah gitu ya, tidak kontrol fluktuatif banget. Jadi kalau dokternya belum, nah ya ini ke dokter yang lain. Kalau misalnya masih terkontrol nggak apa-apa sih, pakai oral atau pakai tablet anti diabetes gitu nggak apa-apa. Soalnya memang tablet anti diabetes itu membuat sel sensitif ya, sehingga bisa lah untuk meningkatkan pengambilan glukosa untuk jadi energi gitu di dalam ini. Tapi kalau sudah memang toleransinya sudah tinggi ya, atau HbA1-nya sudah sering nggak terkontrol, tinggi atau 8, 9, kalau dokternya masih belum menyarankan, kalau menurut saya sih cari dokter yang lain, minta. Soalnya kita punya hak kok untuk pasien bahwa untuk pindah ke insulin demi untuk tubuh kita sendiri supaya tidak terkena komplikasi. Memang ya mohon maaf untuk profesi ini ya, mungkin juga saya ini ya, kalau sudah buruk belum juga diberi, saya perlu juga bertanya, berpikiran negatif juga boleh dong, gitu ya. Misalnya, dokternya kenapa kok tidak memberi saya? Apa ada apa dengan dokter ini, gitu? Apakah ada sesuatu? Nah, itu bolehlah. Silakan pasien untuk menafsirkan sendiri, gitu ya. Jadi menurut saya, kalau sudah tidak terkontrol atau HbA1c-nya sudah tinggi ya, mendekati 9, harus cari dokter yang mau memberi resep insulin. Menurut saya itu Mbak Nina. Karena itu perlindungan awal ya, karena udah ada risetnya juga bahwa dengan pemberian insulin sejak awal mengurangi ini ya Bu ya, komplikasi. Komplikasi. Dan pasien lebih sehat Mbak Nina. Dengan insulin tuh pasien berat badannya yang kurus menjadi seger, menjadi tidak ngantuan gitu ya. Jadi enak buat pasiennya. Kemarin itu ada temen yang dia memberanikan diri berubah menjadi insulin ya. Dia bicara dia bisa ikut puasa gitu. Jadi enak gitu. Biasanya kalau ikut puasa itu sudah lapar sekali gitu. Jadi dengan ini, dengan memakai insulin, dia nyaman gitu, nyaman banget gitu. Jadi untuk teman-teman atau pasien-pasien sahabat Nina yang memang sudah susah mengontrol kadar gulanya, kenapa tidak? Gitu sih Mbak Nina. Pindah ke insulin. Iya, baik. Bu izin last question Bu. Kita mengundang salah satu viewers kita untuk live bersama kita. Bertanya secara langsung kepada Ibu seputar tema. Boleh, terima kasih. Iya, tadi sudah ada yang request, tinggal kita undang. Nah, ini dia. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan Mbak, pertanyaannya, nama dan pertanyaan. Iya, Iya. Mbak Nina sama Ibu Lulu, saya mau bertanya. Bapak saya 4 tahun lalu itu mengidap penyakit diabetes sampai akhirnya meninggal di tahun 2017. Yang saya mau tanya itu seberapa besar sih faktor genetik atau keturunan yang mempengaruhinya? Apakah apa yang akan bagaimana mencegah mengatasinya gitu? Sedangkan kan bapak saya biasanya itu turun ke perempuan gitu, ke anak perempuannya gitu. Seberapa besar sih gitu faktornya gitu? Boleh tolong dijelaskan? Iya, Terima kasih Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Begini, memang kebanyakan bahwa diabetes mellitus itu diturunkan umumnya, sebagian besar. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga sih di pertanyaan siapa ya, Indira ya. Jadi supaya tidak muncul, karena memang faktor risikonya sudah besar gitu ya. Bapak ada diabetes gitu ya. Jadi pola makan diatur, itu saja sih. Pola makan diatur, olahraga gitu ya, normal-normal aja gitu. Tapi itu tadi, karena kita sudah punya faktor resiko untuk diabetes, tolong sering kontrol di apotek atau di klinik ya, untuk gulanya gitu. Kita kontrol aja, tetapi ya itu makan secukupnya, kurangin gula. Kalau bisa minum air putih, tidak sirup, tidak teh yang manis ya. Kalau sekali-sekali bolehlah es krim gitu ya. Tapi ya itu jangan sering-sering gitu aja sih. Pokoknya minuman yang paling sehat ya air putih aja deh gitu. Jus boleh, jus. Tetapi memang buah-buahan itu juga kadar gulanya juga ada yang tinggi gitu. Banyak bervariasi untuk berbagai macam buah ya. Makanya itu juga banyak informasi tentang itu. Jadi sekarang bagaimana caranya kita membuat hidup kita sehat, itu aja sih, maksudnya makannya yang benar, istirahatnya yang cukup, olahraga, kontrol, sudah happy life. Jangan terlalu takut ya untuk bahwa wah nanti saya juga sama dengan orang tua. Asal kita menjaga, sambil berdoa, insya Allah sih optimis aja menurut saya. Iya. Soalnya kan biasanya ke perempuan lebih cepet ya gitu. Setahu. Iya. Jadi itu yang ditakutin. Sebetulnya perempuan sama laki-laki sama besar sih, beda sedikit. Memang perempuan lebih besar sedikit banget. Cuman ya memang itulah. Cuman ya itu kontrol aja sering setiap hari gitu ya. Misalnya nanti kalau kontrol terus kemudian sudah agak tinggi sedikit kan, itu masih bisa diatasi dengan diet. Nah, diet itu ada di saya lupa juga ya, diet itu ada untuk prehipertensi. Jadi khusus gitu, sudah ada acuannya gitu. Nah, kalau bisa sih di situ. Tetapi kalau kita mau happy sih ya cuman ini aja, makan sayuran, protein nabati ya. Hewaninya dikurangin dikit gitu ya. Terus protein, telur, Yang penting biasa aja sih Mbak. Yang penting bahagia. Iya, makannya aja deh diatur. Yang penting bahagia. Baik, terima kasih Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Nina, Mbak Lulu. Iya, selamat sore, sehat selalu. Jangan lupa sering Iya, kontrol. sehat selalu semua. Iya, terima kasih. Silakan diklik tanda silamnya Mbak di bagian atas. Nah, baik, iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, mohon maaf banyak pertanyaan nih Bu, berarti Nggak apa-apa Mbak Nina, senang. Mudah-mudahan indikasi semakin banyak orang yang mulai sadar nih Bu terkait. Iya sih, saya kepingin Bu, mereka. ya, Bu. Betul. Baik, dari Alicia Fashion nih Bu, saya pernah dengar seseorang yang gula darahnya rendah, tapi dipicu dengan minuman bergula bisa jadi diabetes. Kenapa ya Bu? Tadi pertanyaan Mbak Alicia tadi gula darahnya rendah.
Ya, tapi minum minuman yang manis gitu, dipicu dengan minuman bergula bisa jadi diabetes. Betul apa enggak? Beliaunya pernah dengar Begini, katanya. begini Mbak Nina, memang tadi kan sudah saya sebutkan juga permasalahan orang diabetes itu kan harus keseimbangan antara dosis obatnya dengan kegiatannya, ya. Dosis obat, terus kemudian makannya seberapa banyak, istirahatnya seberapa banyak, olahraganya seberapa supaya match. Nah, kalau tidak match, tadi kan ada yang hipoglikemi, jadi kadar gulanya turun, gitu ya. Memang kadar gula turun itu harus diatasi dengan memberi gula. Biasanya orang diabetes supaya tidak terjadi fatal sampai masuk rumah sakit kalau hipoglikemik, kalau sudah rasanya mata nutup terus rada gliyeng gitu ya. Nah, itu minum aja makan permen. Jadi orang diabetes itu biasanya juga bawa permen di dalam sakunya kemanapun. Jadi kalau ada tanda-tanda dia hipo, dia akan makan permen. Atau ada juga sih tablet gula. Ngapain beli tablet gula ya? Mending aja makan permen. lebih praktis gitu ya. Biasanya itu sih untuk mengembalikan kadar gulanya agar kembali naik gitu. Tidak drop banget gitu ya. Naik. Kalau makan permen satu enggak lah sampai kemudian jadi hiperglikemik, enggak. Jadi jangan terlalu banyak-banyak juga. Satu permen. Baik, Bu. Pertanyaan lagi, Bu, dari viewers. Iya. Ibu saya diabetes, katanya kondisi, tapi saat ini kondisi gulanya malahan normal, Bu. Makan apa saja. Tapi berpengaruh kepada ingatannya, menjadi menurun. Gitu. Kemudian juga bagaimana ya cara mengatasinya karena nggak mau dibawa ke dokter, katanya. Makan normal, gula darah normal, tapi menurun ingatannya. Begini Mbak, itu usianya berapa ya pasiennya? Nggak disebutkan ya? Iya, tidak disebutkan. Mungkin ya di atas, taruhlah misalnya di atas 60 gitu, Bu. Iya, biasanya sih orang yang tua ini Mbak, yang usianya sudah sepuh banget ya, biasanya begitu. Jadi kadar insulin di otaknya itu rendah Mbak. Jadi itu yang membuat juga jadi menurun ingatannya. Iya, dan itu masalah juga. Makanya tadi saya sudah bilang ya di tipe diabetes itu ada dua yang utama ya. Tetapi salah satunya itu ada juga yang terakhir ini, yang karena jumlah insulin di otaknya tuh sedikit. Nah, itu menyebabkan Alzheimer. Nah, itu memang berat, Mbak. Nggak bisa ya, soalnya tidak semua obat itu bisa masuk ke sawar otak. Jadi, itu dia, karena di sini otak ini banyak sekali ini ya, banyak rumit ya. Jadi, Allah itu sudah membuat barrier yang susah untuk obat-obat tertentu masuk gitu, supaya tidak mudah keracunan atau apa gitu. Nah, ya itu masalahnya. Makanya kalau ada ini yang sudah sepuh memang, nah itu memang sudah susah sih Mbak untuk insulin masuk ke otaknya memang, karena memang suplainya sendiri di insulin sudah rendah. Gitu. Apalagi di kadar darahnya sendiri kan sudah normal ya. Kalau diberi insulin lebih kan malah drop nanti gula darahnya. Jadi mau di apa ya? Kita rawat aja. Mohon maaf. Jadi ya diajak bicara aja lah, kayak apa ya, kayak kita. Soalnya kalau gini, saraf otak itu kalau sering ditanyakan, makanya orang tua itu lebih baik diajak bicara terus, diajak mengingat terus, sehingga ada saraf yang mati, dia akan mencari saraf yang lain lagi, jalan ke tempat lain. Meskipun agak lama, dia nanti akan berupaya untuk mengingat gitu. Jadi kalau orang tua memang harusnya diajak bicara terus, mengingat bicara gitu. Jadi biar nggak lupa. Itu sih Mbak. Satu pertanyaan lagi Bu dari viewers dari Linda_Prayoga. Vegetarian bisa berpotensi kena diabetes tidak ya Bu? Katanya vegetarian. Apa Mbak? Maaf.
vegetarian Bu, yang tidak makan daging, makan Oh, sayur. vegetarian. Oke. Oke. Kalau vegetarian bisa aja sih, bisa aja kena, tetapi kemungkinan besar lebih kecil gitu. Bisa aja, tapi karena ini ya, suatu penyakit itu bisa muncul kan kalau ada triggernya gitu. Misalnya dia sudah punya ada family history ya bahwa diabetes gitu, turunan diabetes. Nah, bisa juga tidak muncul diabetes kalau dia makannya diatur dengan baik. Salah satunya dengan ini tadi vegetarian ya, vegetarian dia kan pastinya nggak makan daging, nggak makan itu ya. Tapi meskipun begitu tubuh itu sebetulnya butuh juga sih protein itu. Tapi vegetarian juga ada protein nabatinya, itu bagus sih sebetulnya. Ya nggak apa-apa kalau memilih vegetarian hidupnya. Menurut saya itu lebih bagus untuk yang memang punya keturunan diabetes, menurunkan triggernya dia muncul diabetes gitu Mbak. Kalau menurut saya sih itu. Iya, baik Bu. Terakhir Bu, pertanyaan dari saya sebelum berpisah, nggak terasa udah ngobrol 1 jam kita ini Bu, udah jam 5. Iya Mbak. Semangat kalau kasih manfaat informasi untuk orang lain. Insya Allah suka sih Mbak. Biasa. Iya. Saran untuk para penderita diabetes mellitus agar kadar gula darahnya tetap terkontrol. Monggo silakan Bu. Saran untuk gula darahnya tetap terkontrol. Menurut saya begini, pasien harus memahami dirinya ya, harus meneliti dirinya dosis sekian, cukup enggak dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya dia sehingga cukup ini klop gitu ya antara yang diminum obatnya sama kegiatannya. Kalau misalnya sakit sibuk, kegiatan kantor banyak stres, nah itu juga harus hati-hati, sadar gitu ya. Mungkin bisa komunikasi dosisnya bagaimana gitu ya, ditingkatkan sedikit, atau kalau misalnya lagi energinya banyak gitu ya yang dikeluarkan, nah itu tadi konsultasi ke dokter, bisa juga misalnya tambah dosis. Kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, ya mungkin itu sering kontrol aja gula darahnya kemana aja. Jadi kalau bisa punya sendirilah. Kalau yang susah-susah ngontrol itu punya sendiri untuk tes gula darah. Kalau apalagi yang sudah komplikasi ya, pakai hipertensi atau ginjalnya sudah terganggu juga, punyalah. Alat-alatnya juga sudah tidak mahal kok sekarang. Itu sih Mbak Nina. Betul. Luar biasa sekali penjelasannya Bu, Masya Allah. Sangat mencerahkan. Terakhir ada Tioningsi Sri Sulis, terima kasih pencerahannya Bu, saya termasuk pasien DM katanya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu obrolan kita sore hari ini. Insya Allah Mbak Nina. Iya, apabila ada yang belum sempat nonton atau tadi bergabung di tengah-tengah, padahal kita udah seru ngobrol nih 1 jam ke belakang, silakan nanti setelah ini obrolan santai saya dengan Ibu Lulu bisa dilihat melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nanti kita upload ke sana. Silakan bisa dilihat untuk kemudian menjadi referensi nih apa-apa aja sih pengetahuan terkait diabetes mellitus yang perlu kita ketahui kembali atau tadi nggak sempat dengar jelas, silakan diulang kembali lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Atau nuwun sangat Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami, salam sehat untuk sahabat Mbak Nina, semoga sehat semua. Amin, amin, amin. Ibu juga beserta Amin. keluarga semoga sehat-sehat selalu. Sama-sama Mbak Nina juga, semangat, sehat, happy. Amin. Amin, betul. Terima kasih Bu. Sama-sama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Ya,
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Lulu terkait diabetes mellitus nih. Tadi temanya adalah upaya mengontrol penyakit diabetes mellitus bersama Ibu Alwi Nirwana Sani. Nah, pasti banyak banget informasi yang sudah kita dapatkan dari beliau dan banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat yang sebelumnya kita nggak tahu nih. Sekarang kita udah tahu ya. Jadi yuk kita mari sama-sama menjaga kehidupan kita, jadi punya lifestyle yang lebih sehat. Dan jangan lupa untuk selalu sering-sering mengontrol gula darah kita agar supaya kita bisa mendeteksi sejak dini terkait diabetes mellitus. Kemudian juga tadi pesannya beliau, jangan lupa nih pasien harus memahami dirinya pasien sendiri yang mengetahui berapa dosis yang cukup terkait aktivitas hariannya. Jadi apabila ada dosis yang harus ditambahkan atau harus dikurangi, mungkin ya bisa berkonsultasi dengan dokter. Sebenarnya seberapa sih yang cocok untuk aktivitas saya dan untuk diri saya. Tadi ya luar biasa sekali. Silakan tonton IGTV-nya Nina Nugroho untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang tadi 1 jam ke belakang kita ngobrol dengan Ibu. Nah, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapa sih pemenang daripada Nina Nugroho Solutions episode 83 ini terkait dengan tema diabetes mellitus. Pemenangnya adalah Dwi Handayani 82. Pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat sore. Mau tanya, suamiku DM tipe 2, sudah dari 2004 sampai saat ini mengkonsumsi obat oral. Saya agak ngeri sebenarnya, tetapi dokter yang nangani belum ngasih insulin. Bagaimana penjelasannya? Selamat kepada Mbak, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Klik link yang ada di bio Nina Nugroho Store untuk selanjutnya terhubung dengan para sales advisor kami agar diberikan informasi bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya ya. Selamat kepada Mbak. Terima kasih juga tadi kepada penanya live yang langsung bertanya secara langsung kepada Ibu Lulu tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah kita sajikan ke hadapan Mbak semua bermanfaat untuk Mbak semuanya dan pastinya dapat memberikan informasi dan solusi dalam kehidupan kesehatan Mbak. Jangan lupa selalu hidup sehat dan karena masih pandemik jangan lupa ya 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan apa satu lagi menjaga jarak waktunya ya, jangan lupa. Terima kasih Mbak, saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Mbak semuanya. Sampai ketemu Jumat mendatang dengan tema-tema yang tidak kalah luar biasa. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum.